Berikutnya kita mintakan kepada akhina billah al-fadil, akhina al-fadil Habib Umar bin Ali As-Sikab untuk memberikan mawidul hasanah yang bisa memberikan iktibar untuk kita bawa pulang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-qailuhu wa jalla sya'nuhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yattaqun wa kanu yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qailu huwa sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaibin al-kiram, yang paling kami khususkan adalah orang tua kita semua, Al-Habib Abdurrahman bin Umar As-Sikab, Al-Habib Saleh bin Hamid Al-Khirid. Wabil khusus juga Al-Habib Nafir Al-Qadri dan para habaib lainnya yang tidak kami sebut satu persatu nama-nama beliau, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan semoga kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang mencintai beliau, termasuk orang-orang yang kelak bersama beliau-beliau para habaib dan datuknya habaib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian para guru-guru, para ulama, para asatidz yang kami hormati dan muliakan, tokoh panjang ya. Saya tidak boleh panjang-panjang ya, Bib. Tidak boleh panjang-panjang, Bib. Ini sudah 10:30. Kalau panjang-panjang takutnya nanti Habib Agil ditangkap ya. Karena sekarang orang kalau maulid sampai malam-malam ditangkap. Tapi kalau dangdut sama malam-malam sampai malam-malam ikut ya. Aneh zamannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan ke hadratillah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita, telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, yaitu nikmat kehadiran kita di tempat yang mulia, tempat yang penuh keberkahan ini, tempat diadakan haulnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita pulang ke rumah nanti bawa berkah dari acara ini, bawa manfaat dari acara ini, dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah, semua cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita lanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kelak di akhirat kita masuk surga bersama beliau. Semoga kelak ketika masuk surga bersama beliau kita diminumkan telaga Kautsar langsung dari tangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Baghawi diriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan laisu anbiya wala syuhada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa hamba yang mereka ini bukan nabi dan bukan orang syahid. Yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada, akan tetapi para nabi dan para syuhada,
para nabi dan orang-orang syahid merasa heran dengan mereka, sedikit merasa iri dan bangga terhadap mereka ini. Liqurbihim wa maq'adihim minallahi yaumal qiyamah. Karena kedekatan mereka dan kedudukan mereka nanti di hari akhirat, di hari kiamat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda seperti itu, lalu Nabi berhenti sejenak. Ketika Nabi berhenti sejenak, qal wa fi nahiyatil qaum, Badui ini orang kampung. Orang Badui ini orang ibaratnya pelosok ya, jarang bergaul dengan orang kota. Kadang dia tidak tahu adat-adat di kota, cara-cara bertanya dan lain sebagainya. Sehingga di zaman Rasulullah seringkali ketika Rasulullah sedang berbicara, tiba-tiba orang Badui ini suka menyela, angkat tangan mau tanya dia. Ya, tapi Rasulullah ternyata senang dengan orang seperti itu. Jadi ketika Rasulullah sedang berbicara, semua para sahabat duduk khusyuk mendengarkan. Tiba-tiba di pojok ada orang Badui, dia langsung berlutut di atas kakinya sembari meninggikan sedikit badannya, lalu diangkat tangan. Ya Rasulullah, hadithna anhum. Ya Rasulullah, beritahu kami siapa ini mereka. Manhum, yang mana orangnya? Kata Robi ini, yang mana orangnya ini, yang bukan nabi, bukan orang syahid, tapi ternyata kedudukannya mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka kan Rasulullah SAW ketika mendengarkan pertanyaan tadi, periwayat mengatakan raaitu fi wajhihi al-bisr. Aku melihat senyuman di wajahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu senang kalau lihat orang greget. Jadi orang Badui ini greget dia. Rasulullah lagi bicara tentang sesuatu yang luar biasa, lalu diam sejenak. Yang Arabi, yang Badui ini greget, langsung nanya, tidak sabar mau tahu orangnya apa, mau tahu orangnya yang bagaimana. Maka Rasulullah melanjutkan, hum ibadun min ibadillah. Mereka adalah sebagian dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Min biladin syatta. Mereka berasal dari daerah yang bermacam-macam. Wa gabail, dan dari kabilah yang bermacam-macam. Lam yakun bainahum arhamun yatawassaluna biha. Mereka ini yang berasal dari daerah macam-macam ini, mereka tidak punya hubungan rahim. Mereka bukan saudara sehingga mereka bisa saling berhubungan. Wala dunya yatabadaluna biha. Dan mereka juga tidak punya dunia, tidak punya kekayaan, tidak punya harta untuk dibagi-bagikan supaya orang senang dengan mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatahabuna bi rauhillah. Tetapi mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa yaj'alullahu fi wujuhihim nura. Lalu Allah memunculkan cahaya dari wajah-wajah mereka. Wa yaj'alu manabira wa yaj'alu lahum manabira min lu'lu'in qudamir rahman. Lalu Allah menciptakan singgasana dari mutiara di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat untuk mereka-mereka. Siapa mereka? Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqza'un nasu wa la yaqza'un. Orang-orang manusia semuanya takut dengan orang semua takut dengan mereka, akan tetapi mereka tidak takut dengan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Mereka tidak takut untuk berdakwah. Mereka tidak takut kehabisan uang. Mereka tidak takut hidup miskin. Mereka tidak takut dibenci orang. Mereka tidak takut dizalimi. Mereka tidak takut dipenjara. Mereka tidak takut untuk didengarkan. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun. Mereka juga tidak punya kesedihan. Tidak sedih di dunia, tidak sedih juga di akhirat. Kenapa? Mereka adalah, kita ceritakan sejarah hidupnya, adalah salah satu dari golongan tersebut, salah satu dari walinya Allah Subhanahu wa ta'ala,
salah satu orang yang mendapatkan derajat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menyebut beliau, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas, innal waliya fi barzahim ala ma kana alaih. Sesungguhnya para wali di alam kubur mereka itu mereka melakukan kegiatan sebagaimana ketika mereka hidup. Ibadah mereka kalau kita sebut namanya, kita panggil namanya para wali ini, hadarat ruhuhu inda, ruhnya akan hadir bersama kalian di tempat kalian menyebut. Maka pada malam hari ini kita sebut namanya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kita sebut juga nama wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, muridnya beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Maka roh-roh dari para wali ini beserta para wali-wali lainnya hadir di tempat kita. Kalau sudah hadir di tempat kita, hadir di sekeliling kita, maka tidak mungkin tempat ini tidak hujan rahmat. Pastilah di tempat ini sudah penuh dengan keberkahan. Pastilah di tempat ini sudah penuh dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita aja lagi, apakah kita meyakini hal tersebut atau tidak. Orang yang percaya dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari wali tersebut. Orang yang dekat dengan orang wali, bertawassul dengan orang wali, meneladani orang wali, maka dia juga akan mencapai derajat tersebut suatu saat. Sebagaimana mereka yang disebutkan tadi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, mereka tidak menjadi wali karena mereka cinta kepada wali-wali sebelumnya. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berguru dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak menjadi wali kecuali karena beliau berguru dengan guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Di dalam qasidah beliau juga tadi disebutkan para habaib, gelar-gelarnya. Kenapa? Karena beliau bertawassul untuk mendekatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara mereka, inilah thariqah mereka, inilah jalan yang mereka tempuh untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita juga menirunya. Kita meniru beliau, kita meniru orang-orang saleh, meniru orang-orang yang kehidupannya sudah luar biasa, dengan cara sering bertawassul kepada orang-orang seperti beliau, sering bertawassul dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap derajat kita juga tinggi. Saat kita dengan derajat tersebut, paling tidak kita sudah menjadi orang-orang yang cinta dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebuah keberuntungan. Ya, karena kita kalau mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita punya prinsip dari Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahad. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan kekasihnya Allah, berarti tempat kita kelak ketika dibangkitkan bersama kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah tentu bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka berbagi syafaat, mereka memberikan syafaat kepada pecinta-pecinta, kepada umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah thariqahnya orang cerdas. Thariqahnya orang cerdas, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menghitungkan amal ibadahnya, memperhitungkan, mempertimbangkan, selalu mengkoreksi amal ibadahnya, dan dia ketika beramal untuk hari akhirat, beramal untuk hari-hari setelah hari kematian. Cerdas, mereka tahu apa yang abadi dan mereka tinggalkan yang tidak abadi. Akan tetapi hari ini, di zaman kita ini, banyak orang mereka mengaku cerdas, banyak orang mereka mengaku intelektualnya tinggi, pintar. Ternyata mereka tidak beriman dengan hal-hal gaib. Mereka tidak beriman dengan kehidupan setelah kematian. Padahal mereka punya hati, padahal mereka punya mata, padahal mereka punya telinga. Mereka sering mendengar kabar bahwa
ayah ibu mereka juga sudah meninggal dunia, barangkali ada saudara mereka yang meninggal dunia, mereka sudah diperlihatkan tanda kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahwa mereka akan menghadapi kematian tersebut, akan tetapi hati mereka tidak tergerak. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berkali-kali mengingatkan, walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu, walaupun engkau ini berada di dalam benteng yang sangat kuat, kematian pun akan menghampiri. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian sudah menghampiri seseorang, ajal sudah menghampiri seseorang, batas waktunya sudah datang, tidak bisa dimundurkan sedikit pun, apalagi dimajukan. Tapi mereka ternyata tidak beriman dengan hal-hal seperti itu. Yang mereka imani kalau kematian sudah datang, maka selesai juga sudah urusannya. Mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang mengaku cerdas ini ternyata sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam. Mereka punya hati tidak dipakai untuk memahami kejadian di sekitar-sekitarnya. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kejadian di sekitar-sekitarnya. Sudah mereka hadiri pemakaman keluarganya, mereka lihat keluarganya dikuburkan, mereka lihat keluarganya dimakamkan. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ketika mereka hadir di pemakaman ayahnya, ketika mereka hadir di pemakaman saudaranya. Mereka mendengar dibaca membaca, tapi juga pengingat kepada orang-orang yang hadir. Ulkur al-ahd alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah perjanjian, ingatlah prinsip yang kau bawa keluar dari dunia kepada alam akhirat. Wahia syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Wa annal mauta haqqun. Dan kalian juga harus ingat prinsip kalian bahwa kematian adalah hal yang nyata. Wa annal qabra haqqun. Nyata. Azab di dalam kubur pun nyata. Wa annal ba'tsa haqqun, bahwa hari kebangkitan itu juga nyata. Mereka sudah mendengar hal-hal tersebut. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, wahai orang-orang yang mengaku dirinya pintar, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yab'atsu man fil kubur. Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di alam kubur. Lalu ketika mereka dibangkitkan, wa annal hisaba haqqun, hari perhitungan adalah hal yang nyata juga. Wa anna al-jannata haqqun, neraka, surga adalah hal yang nyata. Wa anna an-nara haqqun, neraka pun juga hal yang nyata. Maka semua hal tersebut seringkali diingatkan di setiap kali pemakaman keluarga kita, di setiap kali pemakaman saudara kita. Ternyata orang-orang yang memiliki hati tadi tidak menggunakan hatinya untuk memahami kalimat-kalimat tersebut, tidak menggunakan mata dan telinganya untuk menangkap pelajaran dari kalimat-kalimat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menobatkan mereka. Ulaika kal an'am, mereka ini yang mengaku cerdas, ternyata mereka bagaikan binatang. Balhum adal, mereka lebih, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Hati-hati, jangan sampai kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena di dalam kehidupan dunia, orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan bahwa sehari setelah kematian nanti ada kehidupan yang lainnya, yang bahkan kehidupan tersebut lebih kekal. Maka dari itu kita dengan bertawassul kepada para wali-walinya Allah, kita berharap kelak di kehidupan setelah kematian kita berkumpul bersama mereka. Paling tidak kita juga dikenal oleh mereka, paling tidak kita mendapatkan keberkahan-keberkahan mereka ketika di akhirat. Makanya seringkali kita berdoa, Allahumma hyina bihayatil ulama. Kita sering berdoa bahwa kita diminta dihidupkan bagaikan hidupnya para ulama. Wa amitna bi mautis syuhada, kita minta dimatikan untuk secara syahid.
Wahsyurna yaumal qiyamah fi zumratil auliya, kita minta dibangkitkan hari kiamat di golongannya orang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilnal jannah ma'al anbiya, kita juga minta dimasukkan ke surga bersama para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa tadi tidaklah tulus terucap dari hati kita kalau kita tidak mempercayai wali, karena sanad mereka bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka nadrah mereka sapa bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari guru mereka ke guru mereka ke guru mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang mana kemuliaan tersebut sudah diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada makhluk yang ada di dunia ini menjadi mulia, menjadi terpuji, illa mutalaqqin an zainil wujud, kecuali kemuliaan tadi diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kepada para wali, baca kisah-kisahnya para wali. Mereka hidupnya hidup yang sederhana, tidak berfoya-foya. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan Allah. Mereka juga mencintai makhluk Allah, merahmati makhluk Allah, sehingga mereka mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, orang yang memiliki kasih sayang di muka bumi akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mempraktekkan hal tersebut. Beliau sampai digelari Abdul Fuqara wal Masakin, bapaknya orang fakir dan Abul Yatama, bapaknya orang yatim. Beliau ambil anak yatim, beliau sekolahkan, beliau didik, beliau kasih tempat tidur, kemudian beliau kasih pakaian, sampai bahkan ketika orang ini sudah dewasa beliau biayai untuk menikah. Sekarang di mana posisi kita dari hal tersebut? Kita mungkin ada di antara kita yang hadir ini orang kaya, orang yang mampu. Sudah berapa banyak anak yatim yang kita sedekahkan? Sudah berapa banyak anak yatim yang kita sekolahkan, yang kita tanggung kehidupannya? 1, 2, 3, barangkali ada ya. Barangkali harta kita yang selama ini kita kumpulkan ternyata nanti ujung-ujungnya di akhirat hanya untuk memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah mereka para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan kalau kita lihat secara zahir tidak tahu kita pemasukan keuangan mereka ini dari mana. Tapi lihat bagaimana ketika orang miskin datang kepada beliau minta tolong, ditolong sama beliau. Begitulah kehidupan sehingga mereka dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahkan ketika mereka sudah melakukan hal-hal tersebut, mereka masih merasa tawadhu, rendah diri, yang mana mereka ini masih merasa harus bergantung kepada orang soleh di atasnya, kepada guru-guru di atasnya. Mereka tidak mau merasa diri sendiri telah meninggi, sehingga Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Baqi beliau pernah mengatakan, "Ya sahibi, inna qalbil yawma mukta'ibun lamma tadakkartu min dahril ladzi ghalaba." Wahai sahabatku, aku hari ini sedih, kata beliau, ketika aku mengingat-ingat zamanku yang sudah habis ini, yang sudah kalah ini. Wafatani min khiyarin nasi kamrajulin. Aku kehilangan, aku ketinggalan zamannya orang-orang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'afarakat dzikratul umri wal kutubah, yang mana mereka ini tidak pernah berpisah dari yang namanya berzikir. Mereka tidak pernah berpisah dari yang namanya belajar. Ini beliau sering dengan keadaan bahwa di zamannya ini sudah kelewatan zamannya orang soleh. Padahal di zaman beliau ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana setiap hari wirid la ilaha illallah 25.000 kali, wirid ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Di zaman beliau juga ada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau orang yang dikatakan yang dihormati dan diagungkan di sekitarnya. Bahkan beliau punya buku Sholatul Muqarrabin, yang mana sholatnya beliau ceritakan di dalam kitab tersebut bahwa keadaan sholat secara hakikat itu adalah dengan cara seperti ini, menggambarkan keadaan sholat secara hakikat. Termasuk walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman beliau adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga, yang dikatakan musnid di zamanihi, yang memiliki riwayat hadis yang sangat banyak.
Banyak orang-orang wali di sekitar beliau, tapi beliau masih bilang sudah kelewatan zamannya para wali. Mereka memiliki kekhawatiran, mereka memiliki ketakutan kalau mereka jauh dari para ulama, jauh dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita, apakah kita memiliki ketakutan tersebut? Hari ini barangkali kita masih menganggapnya banyak ulama, banyak guru-guru, banyak habaib. Tapi ketahuilah bahwa hari ini tidak lebih baik daripada zaman-zaman mereka semua 2 abad yang lalu. Bersyukur kalau hari ini masih sama dengan zaman tersebut. Tapi nyatanya Rasulullah bersabda, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada zaman tersebut. Maka dari itu, zaman yang tidak hadir di majelis ada ratusan ribu orang. Kita mungkin hadir di masjid melaksanakan sholat jamaah, kita mungkin berzikir, mengadakan haul dan lain sebagainya. Tapi yang tidak berzikir, yang tidak sholat jamaah, yang tidak pernah hadir haul, tidak pernah mendengar nama ulama, tidak pernah bertawasul kepada para wali, ada berapa ratus ribu orang di sekitar kita. Kalau di Indonesia berarti berapa ratus juta orang. Barangkali kita bersyukur hari ini kita masih dimudahkan langkah untuk menuju majelis. Tapi keluarga kita di mana? Di mana istri kita? Di mana anak kita? Di mana saudara kita? Berapa jarak antara mereka dengan majelis-majelis seperti ini? Apakah kita pernah mengkhawatirkan hal tersebut? Apakah kita pernah membayangkan bagaimana cara untuk mengajak mereka, yang mana tadi juga sudah dinasihati oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi? Ingatkan kepada istri kalian, ingatkan kepada anak kalian, jangan sampai kalian tinggalkan. Karena barangkali orang sudah merasa berhasil di dalam kehidupan ibadahnya di dunia, ternyata di akhirat dia sangkut oleh keluarganya sendiri, ditarik oleh keluarganya sendiri. Karena ini adalah realisasi dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak perintahkan untuk menjaga diri sendiri, Allah perintahkan bersama keluarga yang dijaga dari api neraka. Artinya kalau kita hanya menjaga diri sendiri, tidak menjaga keluarga, berarti kita belum menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada zamannya ketika Nabi Muhammad SAW berkata bahwa di zaman tersebut, alaikum bihuwaisati nafsik, silahkan kau urus diri kalian. Tapi masih nanti. Barangkali sudah dekat dengan zaman kita, tapi belum ketahui tanda-tandanya. Di mana ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad, syuhan muta, keegoisan sudah dituruti, wahawan muttaba, hawa nafsu menjadi panutan, dunia mu'tarah, ketika perkara dunia sudah lebih didahulukan daripada perkara syariat dan agama. Wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yih, setiap orang sudah lebih mementingkan pendapatnya masing-masing. Nah, ini karena orang yang berpegang teguh di ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut, kal qabid 'alal jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api. Kalau kita untuk berpegang diri sendiri saja bagaikan bara api yang kita pegang, maka bagaimana kita mengajak orang, bagaimana kita masih ingat untuk menasihati orang. Maka jangan sampai kita sampai di zaman tersebut. Hari-hari ini, hari di mana orang masih bisa menerima nasihat, hari di mana keluarga kita masih mau mendengar nasihat, masih mau mendengar tausiah, masih mau mendengar ajakan, ajak mereka untuk berbuat baik, ajak mereka untuk hadir di tempat-tempat yang baik. Jangan sampai nanti ketika ulama sudah habis, baru kita kebingungan. Karena ulama ini juga akan habis. Para guru, para habaib, para orang-orang yang alim, yang berilmu, mereka juga akan habis. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidaklah mencabut keilmuan yang Allah turunkan kepada nabinya dan diwarisi oleh para ulama dengan cara dihilangkan sekaligus, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan menghilangkan keilmuan dari muka bumi dengan cara mempunahkan generasi ulama. Ulama nanti akan punah. Semoga kita tidak sampai zaman tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan, hatta idza lam yubqi aliman, ketika sudah tidak ada orang alim, ittakhadzan nas ru'usan juhala,
orang-orang di zaman tersebut mencari pemimpin, menobatkan pemimpin dari golongan orang-orang yang bodoh. Su'ilu, kemudian orang yang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin ini ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka menjawab tanpa dasar keilmuan, fadallu wa adallu, lalu mereka sesat dan mereka menyesatkan. Zaman ini adalah zaman di mana ikatan keislaman sudah banyak yang terputus, sehingga orang yang berada di zaman tersebut kalau dia tidak pintar-pintar menjaga dirinya, maka dia juga ikut tergelincir oleh orang bodoh tadi. Maka jangan sampai kita sampai di zaman tersebut, naudzubillahi min dzalik. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan zaman kita sekarang, umur kita sekarang untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada para ulama, memperbanyak mendekatkan diri kepada para guru-guru. Hadirlah di majelis mereka. Jangan buang-buang waktu kita di depan televisi karena tidak ada gunanya untuk kepentingan akhirat kita. Jangan buang-buang waktu kita untuk nongkrong di tempat-tempat yang tidak jelas karena tidak ada hubungannya juga dengan akhirat kita. Ingat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, orang cerdas adalah yang mempersiapkan amal ibadahnya untuk hari akhirat. Semoga kita semua digolongkan di dalam golongan orang-orang cerdas tersebut. Semoga kita juga digolongkan di dalam golongan orang-orang yang dikenal, dicintai, dan diberikan syafaat oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga ditakdirkan orang yang hatinya mendapatkan taufik dan hidayah untuk selalu bertawassul dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala. La'alla bitawassul hasalat tawassul. Barangkali kalau kita sering bertawassul, kita akan tersambung dengan orang tersebut, kita akan tersambung dengan kekasih Allah tersebut, sehingga ketika kita sudah tersambung dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan keadaan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang tidak memiliki ketakutan dalam hal apapun itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak memiliki kesedihan kecuali kesedihan karena susah atau tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik di tempat ini. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari acara yang kita hadiri pada malam hari ini, dan semoga kita semua kelak ketika ajalnya sudah datang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la bainana wa la minna syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada malam hari ini perkumpulan yang Kau rahmati, perkumpulan yang Kau ridhai, perkumpulan yang Kau turunkan di dalamnya keberkahan, perkumpulan yang Kau takdirkan kami di dalam perkumpulan ini sebagai orang yang dikenal oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Kau jadikan keluarnya kami dari tempat ini keluar yang tidak Kau ridhai. Jangan Kau jadikan keluarnya kami dari tempat ini kami melupakan keadaan kami di majelis ini, kami melupakan apa yang kami baca, kami lupakan apa yang kami dengar dari tempat ini. Naudzubillahi min dzalik. Dan jangan Kau jadikan di antara kami ada orang yang terputus dari rahmat-Mu, ada orang yang terputus dari pandangan-Mu. Lalu ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu di dalam hati kami untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai kekasih-kekasih-Mu, untuk meneladani Nabi Muhammad dan untuk meneladani kekasih-kekasih-Mu, untuk selalu mengingat bertawasul kepada Nabi Muhammad dan bertawasul kepada kekasih-kekasih-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni, sekian dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Paling tidak ada satu atau dua yang bisa kita praktekkan, dan jika pun ada salah yang kami sampaikan maka saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi ucapan terima kasih yang banyak kepada BIM Manajemen dan CV Lamahu Jaya. Semoga beliau selalu berdonasi untuk majelis kita ini, selalu diberikan kesehatan dan afiat, berkah umur bertaatillah wa rasul, apa yang diajarkan oleh Allah SWT dikabulkan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya kita bacakan doa syifa untuk Al-Habib Aqil bin Abu Bakar Al-Khairit dan juga Al-Habib Syahil bin Umar bin Muhammad bin Yahya wa si Siti Nur Elisa
binti Abdul Malik. Allahumma Allah yashfi shifaa la shafii shifaa la yughadiru saqaman wala alama ya kafiya wa fi'na kulla ta'adin syarif wal marad syarif wal jaysh al-adid. Yang sakit semuanya, yang ada di rumah sakit, insyaallah Allah angkat segala penyakitnya insyaallah. Amin. Allah berikan keafiatan insyaallah, al-afiyat barakatul amal tatil rasul. Allahumma yashfi shifaa la shafii shifaa la yughadiru saqaman wala alama ya kafiya wa fi'na kulla ta'adin syarif wal marad syarif wal jaysh al-adid. اللهم أعز العافية ودم العافية ودوام العافية وشكر على العافية والبناء على الناس. اللهم بارك الحمد وكاشف الغم وجب الدعوة المطرين ورحمة الدنيا والآخرة ورحمة ما تكرم فرحمنا برحمة تغنينا برحمة النسوة. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعدم على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل سر نصرة ولكل هم فرجع ولكل داء دواء ولكل سبب شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الله وكيفها البلاء والوباء والمرض والعلم جسم الظاهر معظم منور من اسمه مكتوب مرقوم موضوع على الليل والظلام شمس الدعاء بدر النجاح نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشرف الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي العالمين محبوب عند رب المساكين المغربين ويا أيها المسلمين الجمالي صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالحسان. لا إله إلا الله المعروف بالحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله العامان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله ومن فتنة الشيطان يا قديم الحسان هل لك علينا من حسان إحسان بالقديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. تقبل الله منكم.